harga obat kita lebih mahal dari tetangga karena pajak, alat kesehatan kita, fasilitas MRI kita mahal banget. Ya, kenapa industri kesehatan kita tidak semaju Pineng? Pineng lebih murah, ya lebih cepat. Dokter di Singapura itu takut kalau dikomplain sama pasien. Ada berita baru nih, katanya Pak Ade menyesalkan kalau pendidikan dan kesehatan kita masih dalam peringkat 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi kaget lagi dan kaget lagi. Ternyata ranking pendidikan dan juga kesehatan yang ada di Republik Indonesia jauh tertinggal. Waduh, ini gimana Pak? Pak Jokowi kaget menjelang masa akhir jabatannya ketika melihat ranking kesehatan dan juga pendidikan yang ada di Indonesia tertinggal jauh. Kemudian beliau juga mengatakan, buat apa punya infrastruktur kalau SDM-nya jelek? Ya, gimana lagi ya Pak ya? Bapak harusnya memberikan solusi, bukannya Bapak sedikit-sedikit kaget. Saya juga kaget Pak sebagai rakyat. Kok bisa-bisanya negara kita dengan populasi yang begitu sangat banyak, kemudian dengan sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam yang super melimpah, kemudian negara yang paling terluas di dunia, kok bisa-bisanya Pak kita tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya? Ini kan sangat miris Pak. Ya memang sangat miris Pak ini. Harusnya Bapak yang lebih tahu, bukan Bapak justru bertanya gitu ya kan. Bukan Bapak justru seolah-olah bertanya gitu loh Pak. Harusnya Bapak yang lebih tahu bagaimana caranya bangsa kita, masyarakat kita supaya SDM-nya berkualitas, supaya kita tidak tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya. Vietnam sekarang juga sudah semakin maju banget. Dari sektor industri kita juga kalah jauh dari Vietnam. Kemudian dari sektor pariwisata juga tertinggal jauh dari Vietnam. Dari segi obat-obatan kesehatan yang ada di Indonesia, harganya juga sangat mahal banget, lebih murah di Malaysia. Dari segi ranking kesehatan, kita juga kalah dengan Malaysia. Dari segi apalagi ya yang kita kalah dengan Malaysia? Ini bukan tentang kita membanding-bandingkan ya, tapi kita harus bisa melihat bagaimana negara tetangga kita yang lebih jauh unggul. Dari segi pendidikan kita juga tertinggal jauh dari negara tetangga lainnya. Aduh, ini nggak bisa dibiarkan seperti ini ya. Kalau kita tertinggal terus ya kita nggak maju-maju. SDM kita perlu diperbarui, perlu ditingkatkan, perlu dikualitaskan. Namun di sisi lain, biaya pendidikan yang ada di negara kita ini semakin naik. Ketika biaya pendidikan semakin naik, Pak Menterinya jika dikritik disuruh pinjam online, disuruh pinjaman uang online, pinjam uang saja, pinjol saja gitu ya kalau di Indonesia, pinjol saja. Gimana sih ini ceritanya? Kemarin akan memerangi pinjaman online dan juga judi online. Nah ini kok ketika biaya pendidikan mahal justru disuruh pinjaman online. Saya sebagai warga semakin membingungkan. Oke teman-teman, daripada kita bingung-bingung, mendingan kita reaction komentar netizen. Seperti apa tanggapan mereka terkait Pak Jokowi kaget dengan ranking kesehatan dan juga pendidikan yang ada di negara kita. Oke, kita simak bersama-sama. Jokowi miris ranking pendidikan dan kesehatan kita masih jauh tertinggal. Itu bukan kata saya guys ya, itu kata CNN Indonesia. Sama Pak, saya juga merasakan hal yang sama dengan Bapak, merasa sangat miris, sangat kecewa dan sedih melihat pendidikan dan kesehatan kita jauh tertinggal. Itu artinya presiden kita saat ini yang 2 periode ini hampir 10 tahun
gagal dalam menjalankan pemerintahannya. Siapa sih presidennya? Marahin aja Pak, nggak becus tuh ngurusin negara. Pak Joko Widodo baru aja ngungkapin kalau misalnya dia miris dengan pendidikan dan kesehatan RI yang semakin tertinggal. Sebenarnya Pak Jokowi ini sadar nggak sih kalau misalnya hal ini bisa kejadian ya karena kebijakan dari dia dan menteri-menterinya. Ini salah satunya, anggaran pendidikan disunat 52% untuk dana desa. Belum lagi masalah upah guru honorer yang ngaco banget. Masa iya lo capek-capek ngajar Pak? Ada berita baru nih, katanya Pak Ade menyesalkan kalau pendidikan dan kesehatan kita masih dalam peringkat 57 dan ke-58 secara global. Loh. Kok bisa? Kan zaman Bapak nih nanti nih. Pendidikan juga bakal naik lagi. Katanya kemarin kenaikan UKT ditunda kan. Zamannya Bapak juga tuh yang bilang tuh ada timnya. Tim Menteri Pendidikan ya yang bilang kalau kuliah itu pendidikan tersier. Loh, kesehatan. Kemarin ada yang bilang, gimana kalau kita datengin dokter impor untuk menangani kasus anak? Kenapa? Kok menyayangkan? Bentar nih. Kan Bapak udah, bentar deh, periodenya kan udah mau selesai ya. Ya, nggak apa-apa lah Pak, bilang begitu Pak. Nanti kan diterusin oleh setelah Bapak. Ada juga nanti nih, di pemerintahan berikutnya, soal pendidikan dan kesehatan bakal naik nggak nih peringkatnya? Atau malah turun? Penasaran sih gue. Tapi gue lebih penasaran sih. Bener nggak nih tahun depan UKT bakal naik? Bener nggak nih nanti bakal dibangun 300 fakultas kedokteran baru? Berarti juga bakal banyak dong tambah rumah sakit baru. Gue jadi penasaran juga. Kira-kira dokter impor siapa yang mau didatengin? Kalau dokter Vega Pang sih, ya masih oke lah kalau mau diimpor buat kemari. Kok bisa-bisanya Indonesia tertinggal dari negara tetangga lainnya? Dari segi ranking kesehatan, ranking pendidikan, kita tertinggal jauh. Harapan saya sebagai masyarakat, mudah-mudahan pemimpin yang akan memimpin ke depannya segera melakukan perubahan supaya kita tidak tertinggal jauh-jauh amat dari negara tetangga lainnya. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan berbagai komentar netizen, mari kita juga mendengarkan seperti apa sih kemajuan negara Asia Tenggara lainnya di dalam segi wisata, kesehatan, maupun hal-hal yang lainnya. Kita reaction video berikutnya. Semoga video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua serta bisa bermanfaat semuanya. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semuanya. Harga obat kita lebih mahal dari tetangga karena pajak, alat kesehatan kita, fasilitas MRI kita mahal banget. Ya tiba-tiba saja ya banyak yang bicara ke saya. Kalau dulu kan orang Indonesia banyak liburan kan Singapura, udah selesai tuh. Malaysia, ya kecuali ke Penang ya berobat gitu. Ke Bangkok, wah Bangkok makan enak dan beli barang-barang murah, oke? Tiba-tiba ada negara yang juga menjadi destinasi wisata orang Indonesia baru, ya Pak? Vietnam. Waduh ya, jadi menurut saya, kenapa sih? Saya pernah bertanya tuh ibu-ibu yang tuh rame-rame ke Vietnam. Vietnam tuh asik, indah. Gue bilang, Indonesia juga indah. Beda Mas Helmi. Vietnam itu gimana gitu ya. Jadi masalah packaging juga tuh ya. Jadi bagaimana mereka menata destinasi wisatanya, mereka menjual histori masa lalu gitu ya. Kalau negara ini adalah salah satu negara yang bisa mengalahkan Amerika yang sombong itu. Amerika tuh kalah loh dalam perang Vietnam. Mereka jual itu, mereka jual sejarah, mereka jual juga sejarah mereka sebagai bangsa yang disiplin, ya jadi keren itu. Jadi mereka ada macam-macam lah, mereka jual makan juga enak, orangnya sopan-sopan, dan kemudian kan ada budaya-budaya Perancisnya tuh. Jadi kalau ke Vietnam itu berapa kota tentu ada peninggalan Perancis, kemudian kan dia Indo-China. Jadi menurut saya ini kombinasi yang menarik. Jadi lagi-lagi kalau kita ingin menjual satu produk, termasuk produk wisata, harus punya diferensiasi yang kuat. Jadi Vietnam berbeda dengan Thailand. Vietnam sangat berbeda dengan Singapura. Singapura is very dry. Singapura kan kering banget gitu. Anda kan nggak mendapatkan apa-apa. Di Singapura tuh cuman, wah kita terkagum-kagum dengan keteraturan,
nggak boleh berludah, nggak boleh buang sampah. Kalau saya mah tinggal lebih dari 4 malam di Singapura nggak betah kali. Apalagi untuk orang tertentu yang tiap kali kalau bisa singgah beli teh botol gitu. Atau malam-malam kita bercanda ada jual tek. Nggak bakal ada di Singapura. Oh, sangat disiplin. Tapi kalau orang suka kedisiplinan, mungkin Singapura salah satu tujuan. Tapi menurut saya Singapura kota bisnis yang sangat siap. Kota servis, kota jasa, di mana kita belajar bagaimana serve orang. Sebuah tempat penduduknya 5 jutaan bisa menguasai dunia. Income per kapita mereka salah satu yang tertinggi. Yang mereka jual adalah sebuah facility yang sangat aman, sangat tertib, infrastruktur yang sangat rapi, terkoneksi. Ya itu yang kita cita-citakan dari Singapura. Good for shopping, good for eating. Wow. That's it. Ada kalau makan di Singapura capek juga. Kenapa? Karena ternyata tenaga kerja sana kan mahal banget. Kita bisa loh kalau makan tuh duduk tuh 1 jam baru dilayani bisa. Ya restoran dengan ratusan penduduk yang kerja cuma 2-3 orang doang. Ya menurut saya ada lebih kurangnya lah. Ya Malaysia juga kan Penang itu kalau kita mau berobat semua ke Penang. Ini juga jangan marah. Ya ini tantangan kenapa industri kesehatan kita tidak semaju Penang. Penang lebih murah, ya lebih cepat gitu. Jadi saya pernah ngomong juga tuh di diskusi dengan seorang dokter ya, karena di Indonesia ternyata bikin rumah sakit susah banget, jumlah tenaga ahli kita susah banget. Itu yang kemarin Pak Prabowo bilang ya, jadi ini yang kita harus rombak semua. Menteri Kesehatan juga harus rombak semua ya, kita harus mempermudah orang untuk menjadi tenaga ahli dalam bidang kesehatan. Harga obat kita lebih mahal dari tetangga karena pajak, alat kesehatan kita, fasilitas MRI kita mahal banget ya. Kenapa? Karena dikenain pajak impor barang mewah dan sebagainya. Jadi banyak hal yang kita bisa sampaikan. Fakta ya, kita lompat ke negara Kamboja, kan mengandalkan penjualan objek wisata Angkor Wat. Memang top ya dulu karena pernah bagian menjadi film lah ya, Tomb Raider yang dibintangi oleh Angelina Jolie gitu. Waduh, kunjungan wisatanya 2,5 juta loh, lebih tinggi daripada Borobudur. Bukan masalah nasionalisme, menurut saya Borobudur lebih indah lah, lebih keren gitu, lebih teratur, lebih baik fisiknya daripada Angkor Wat. Tapi saya pikir lagi-lagi bagaimana cara kita menjual. Bali mungkin 6-7 juta, tapi 6 juta kunjungan wisatawan asing setiap tahun itu karena Bali yang dijual banyak banget ya. Jadi ini menjadi satu hal gitu, bagaimana kita memperbaiki hospitality infrastruktur ya, terutama mungkin yang di Sumatera, Danau Toba, di Sumatera Barat banyak sekali yang indah-indah, Danau Singkarak. Tapi saya pikir kita harus punya PR besar tuh, menyiapkan masyarakat supaya lebih siap sebagai masyarakat yang bisa melayani para wisatawan. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, jualan diferensiasi ya, dan kemudian yang saya katakan tadi, jadi unsur budaya, unsur keindahan alam menjadi destinasi. Jadi kalau bayangkan target kita kalau misalnya puluhan juta orang datang ke Indonesia, kan mereka butuh macam-macam kan, butuh penginapan, butuh makan, butuh transportasi. Dan kalau mereka datang ke satu daerah mereka nyaman, jangan-jangan mereka invest. Seperti dilihat sekarang di Bali, orang asing ya, quote-unquote orang Rusia banyak sekali invest karena mereka suka dengan tempatnya. Jadi inilah saya katakan bahwa dengan budaya, kita menjual budaya, orang datang, kalau orang datang mereka pasti invest. Ya, jadi ini satu hal yang menarik. Kenapa? Syarat untuk wisata bagus dengan investasi lancar itu sama, memerlukan kepastian hukum, memerlukan ketertiban, ya memerlukan keamanan. Jadi mari kita membangun Indonesia dengan budaya, mencontoh dari negara-negara yang lebih maju dari kita. Jangan marah ya bila negara kita dibandingkan dengan negara tetangga lainnya yang lebih maju. Karena ini sebuah tantangan, bukan perbandingan. Untuk netizen yang berkomentar selalu, jangan banding-bandingkan negara kita dengan negara lain. Kalau tidak dibanding-bandingkan, negara kita tidak akan menjadi sebuah negara yang maju. Untuk menjadi sebuah negara yang maju, masyarakatnya juga harus ikut membangun. Dari segi ketertiban, kedisiplinan, keamanan. Kalau saya lihat wisata yang ada di negara tetangga ini, masyarakatnya itu begitu sangat disiplin. Tidak ada yang istilahnya ketika ada pariwisata mereka merasa terganggu, itu tidak ada. Itu sebabnya dengan kedisiplinan, dengan membangun budaya, wisata mereka menjadi maju. Dan kita perlu mencontohinya. Dari negara Vietnam saja kita juga sudah kalah. Dari Singapura juga sudah kalah. Dari Malaysia juga sudah kalah. Terus dari Kamboja kita juga sudah mulai kalah. Gimana? Masih
mengatakan jangan banding-bandingkan. Ayolah, untuk netizen, untuk masyarakat yang ada di negara kita, mari kita membangun negara kita bersama-sama, bersatu padu, supaya kita juga lebih maju, supaya kita juga maju bersama-sama, dan tidak perlu rasa gengsi untuk mencontohi sebuah negara maju dari negara tetangga lainnya. Di Malaysia, wisata medisnya juga begitu sangat maju. Bahkan banyak sekali orang Indonesia yang berobat sambil berwisata di Malaysia, terutama di Penang. Bukan hanya di Penang saja, bahkan di Bukit Bintang, Kuala Lumpur, banyak sekali orang Indonesia yang liburan di sana. Di Kuala Lumpur juga saya sering menjumpai orang Indonesia yang liburan di Malaysia. Kenapa sih memilih liburan di Malaysia? Apa yang spesial daripada Malaysia? Mungkin untuk orang yang tidak pernah ke Malaysia menganggap Malaysia biasa-biasa saja. Tapi di Malaysia menyajikan pemandangan kota yang sangat indah dan bersih, disiplin. Tentunya pelancong pun akan sangat merasa nyaman. Bahkan industri pariwisata kita juga tertinggal jauh dari Malaysia. Gimana? Coba pikir-pikir. Biaya kesehatan juga murah di Malaysia, bayangkan. Obat-obatan juga murah di Malaysia. Ditambah lagi, setiap tahunnya Indonesia selalu rugi ratusan triliunan rupiah sebab karena banyak orang Indonesia yang memilih berobat ke negara orang dibandingkan berobat di negara sendiri. Tentunya mungkin ada penyebabnya. 1. Layanan. 2. Kualitas. Semoga ini menjadi permasalahan yang segera dituntaskan yang ada di negara kita. Dari segi pelayanan juga harus ditingkatkan, dari segi kualitas juga harus ditingkatkan. Kalau dokter di negara kita kadang-kadang kalau dikritik itu seolah-olah ada juga yang masih kurang terima. Ini tidak mewakili keseluruhan yang ada di negara kita. Cuman kadang-kadang ada segelintir dari tenaga ahli kesehatan kadang-kadang ketika dikritik layanannya itu seolah-olah tidak mau terima. Kalau dokter di luar negara bila dikritik mereka itu takut. Tapi kadang-kadang di negara kita justru terbalik. Jika dikritik malah marah-marah. Biasanya sih ada juga kejadian yang seperti itu. Lalu bagaimana kalau dokter yang ada di negara tetangga kita ketika dikritik langsung kita reaction videonya bersama-sama? Dokter di Singapura itu takut kalau dikomplain sama pasien. Terlepas komplainannya benar atau salah, kalau ada komplain, urusannya panjang. Kalau ada professional misconduct, bisa dilaporkan di Singapore Medical Council. Dan kalau terbukti, izin praktek dokter itu bisa dicabut dan dokternya nggak bisa praktek. Dan mereka tidak pandang bulu, siapapun dokternya, dokter junior, senior, berkuasa, ada koneksi, nggak peduli. Kalau ada professional misconduct, selalu diberi sanksi. Jadi saya kalau dikomplain, saya pernah dikomplain, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk meredam situasi. Saya akan berikan jawaban supaya pasien ini tidak tambah marah, bisa cool down. Ini adalah salah satu respon yang ditulis seorang dokter terhadap cuitan Kiki Saputri. Saya tidak bisa membayangkan dokter Singapura nulis komen atau respon seperti ini. Di sini terkesan merendahkan pasien. Seperti jangan-jangan pemahaman kamu dan keluarga yang minim terkait masalah telinga mertua. Dan juga terkesan menuduh pasien fitnah. Menurut saya ini bukan fitnah, ini adalah ekspresi pasien terhadap pengalaman yang tidak menyenangkan. Ini bukan fitnah sama sekali. Misdiagnosis belum tentu profesional misconduct. Tapi respon seperti tadi itu yang merendahkan pasien. Ini juga merendahkan martabat dokter secara keseluruhan dan profesi kedokteran. Kalau di Singapura, hal-hal seperti ini bisa dilaporkan di Singapore Medical Council. Saya nggak tahu di Indonesia apakah
hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang wajar, hal-hal biasa, atau sesuatu yang perlu ditertibkan. Saya nggak tahu. Tapi kalau di Singapura, saya rasa nggak ada dokter yang nulis respon terhadap komplain dengan cara seperti ini. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, mudah-mudahan kualitas pelayanan dokter yang diberikan ke pasien yang ada di Indonesia lebih ditingkatkan. Ketika ada pasien komplain, jangan marah-marah dan jangan menanggapinya dengan kira-kira lebih ke merendahkan pasien, karena ini sangat disayangkan. Bagaimanapun pasien berkomentar, harusnya sebagai seorang dokter harus memberikan jawaban yang tepat, harus bisa mengedukasi pasiennya. Jadi sama-sama kita saling bersinergi, saling membantu satu sama lain dengan penuh keikhlasan, sehingga terciptalah hubungan kedua-dua antara dokter dan juga pasien harmonis. Jangan ketika dikomplain justru marah-marah. Di Singapura kalau dikomplain justru dokternya langsung memberikan tanggapan yang kiranya membuat pasien tersebut merasa nyaman. Ini juga harus perlu diperhatikan. Dan kenapa banyak orang Indonesia yang memilih berobat ke luar negara, Singapura, Malaysia? Mungkin juga ada penyebabnya yang seperti ini tadi. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semuanya. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Terima kasih yang telah sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.